ya dari Bigeton Era untuk Harley. Iya, iya. Harley-nya bisa mid, bisa jungle Nah soalnya. itu, fleksibel. Puyeng. Puyeng. Betul. Dan ini dia untuk di Jetron Era kali ini harus seperti apa yang akan mereka bawa. Masih ada Coltain dan juga mid laner yang masih jadi tanda tanya. Oke. Tapi Cini hari ini cantik banget dah. Suka aja gitu ngelihatnya hari ini, nggak tahu kenapa. Kayaknya mungkin dia moodnya lagi bagus. Oh, tapi Cloud dari seorang Chell. Itu lebih bagus. Tapi- Apalagi habis game pertama kan. Yes. Dan ini dari Alter Ego Nyx kali ini dua hero terakhir mereka. Berarti ke arah hero yang tebel-tebel. Esmeralda ya masih kebuka. Masih. Tapi mau Esme juga, itu Karinanya bisa nge-burst juga sih. Harusnya ya. Dan dia bakalan puyeng juga mungkin ngelawan Akai. Tapi Akai shieldnya bisa diserap sama dia. Cuman karena ada Tamus, kemungkinan besar sih menurutku bakal ketemu Tamus. Jadi ini kayak udah semi-semi nge-prevent pick Esmeralda menurutku. Tapi tergantung juga ya, masih bisa di-pick juga tentunya. Iya, Tergantung bisa pilot jadi pilihan ya, tergantung pilotnya bakalan seperti apa. Buset, jangan ngamuk dong Ica. Wow. Oh, Glue dan juga Glue. Kufra. Oke. Gulu. Ini bakal coba untuk cari momentum juga tentunya untuk Kufra dan juga Glue. Ada bouncing ball untuk menghindari pergerakan yang terlalu tinggi dari Bigeton Era. Dan last pick kali ini di area mid lane. Kira seperti apa yang akan dibawa oleh seorang Cini. Karena hantunya udah nggak ada, kalau dia mau Alice bisa di. Actually kalau dia Alice, anaknya Glue kemakan semua kan? Ini one squid itu bener nih. Apa tuh? Nggak usah ban one, mending ban Queen sama Beatrix ya Cel. Wow. Tumben bener kan? Tumben. Tumben serius dia. Tapi kalau Cel lepas, one-one-nya bisa diambil sama dia. Nah itu makanya. Iya. Dan Lilia ternyata yang jadi pilihan terakhir ya. Yang tadi sempet Civet dibahas juga. Ada Link di sana. Jadi udah ada escape tool bawaan yang dipunyai dengan Black Shoes-nya. Dia juga bisa ngasih damage, clearing rotasinya bakal lebih cepat juga untuk di Jetron Era. Iya, dan honestly aku juga kalau misalnya ketemu sama Cecil lebih senang pakai Lilia. Yap. Clearingnya duluan, rotasi duluan. Betul. Gitu. So ini dia untuk tim head to head. Dimana Alter Ego Nyx akan bertanding langsung dengan Bigeton Era di game yang kedua Best of 3 Series. Iya, jangan lupa teman-teman hashtagnya dong. Hashtagnya bang Alter Champs dan juga Biggest Troopers. ya ampun BTR win. Oh, BTR win. Biget Troopers mah fansnya, nama fandomnya. Oke, Tuh, iya nggak apa-apa. Jangan diulang ya dek. Oke Ciberji. Kita bakal lihat aja kali ini dengan hashtag-hashtag yang harusnya udah mulai bermunculan di area live chat. Kita akan berikan dukungan sebaik-baiknya untuk kedua tim, hasil yang terbaik. Dan kalau kalian pengen hasil yang terbaik juga di push rank, mabarlah sama Lita. Karena Lita jasa teman mabar setiap saat. Iya, Selita hashtag teman mabar setiap saat. Asik. Lita teman mabar Setiap saat. Yeay, purple-nya udah selesai. Nah itu dia. Sambil menunggu juga kali ini kita melihat juga kedatangan tamu dari Bigetron akan langsung ngejamin ke arah servensi Nancy, dikasih pressure dan dikasih main bahkan di 1 menit pertama. Ya ampun, aku jadi Ica sih jantungan ya. Jujur nih. Booster. Betul, lagi asik-asik gitu kan menekan, ngepres ke arah cloud-nya. Dirotasiin sama Cini, ya ampun. Tapi awas turun-turun. Oke, belum. Ada bunyi-bunyinya nih, bunyi-bunyi bola karet mau membal. Jadi mundur lagi dari seorang Cini, nggak jadi lewat tengah. Tuh, udah mulai berhati-hati juga kali ini. Respect pastinya karena para pemain dari Alter Ego Nyx setelah game yang pertama. Pastinya udah banyak banget evaluasi yang mereka lakukan. Dan dari seorang Vival pun udah mulai berjalan-jalan di level yang keempat. Iya, tapi fans Nancy juga menyadari bahwa teman-teman dari Bigetron Era mungkin udah bakalan berjalan ke area top lane, makanya dia pulang dulu dan kembali lagi. Tapi run-runnya langsung membuka map dan memberitahu ada Vival di sana. Tapi di area bottom lane cuma ada 1 orang, di area mid lane missing, jadi harus kemungkinannya bakalan sedikit berbahaya karena Stacy bakalan coba untuk dimakan, tapi nggak jadi. Agak sulit untuk seorang Tamus bisa makan Link ya. Dalam kondisi yang normal, kecuali kondisi tidak punya ultimate, sekarat nggak ada energi, beda cerita. Iya, terms and condition berlaku ya teman-teman. Dan ini dia dari seorang Cini clearing wave yang begitu cepat ngebuat tim punya satu advantage. Turtle-nya juga open space banget, gak bakal ada satu perlawanan dari Alter Ego Nyx karena
ada gangguan yang masuk juga ke area purple buff dari seorang Jinny. Run mencoba memberikan sedikit perlindungan dengan bouncing ball-nya yang ternyata terpaksa terbuka. Untuk kali ini Vivian yang langsung ngejump in juga airborne terjadi karena seorang Stacy memang masih bisa selamatkan, tapi Vivian gak ada takut-takutnya karena masih ada seorang Jinny juga yang bisa ngasih backupan damage. Oke, sabar-sabar, santuy dulu, mundur lagi dari seorang Vivian. Tapi kalau udah mulai kejebak sampai 3 orang seperti ini, bahkan Tempest of Blade-nya dikeluarkan. Cukup komit, tapi ternyata berganti targetnya ke arah seorang Jinny yang lebih dekat. Tapi masih ada Black Shoes, jadi cukup aman. Sebentar itu di area bottom lane, Nao-nya bakalan coba untuk dicicil sama seorang Fumiko. Ya, dibakar-bakar dulu jadi jelly panggang. Jelly panggang. Iya. Meskipun belum lunas ya cicilannya, tapi setidaknya udah bisa memberikan pressure yang terasa. Dan Bigetron Era lagi-lagi bakal coba untuk nge-invade semua jungle dari Alter Ego Nyx, membuat Alter Ego Nyx gak bisa terlalu leluasa dalam mengumpulkan seluruh pundi-pundi uang dan menaikkan ekonomi mereka. Yes, wah sementara itu Stacy berhasil mencuri satu buah small camp milik teman-teman dari Bigetron Era. Mundur lagi, bertengger lagi di atas, coba untuk dijatuhi tapi nggak bisa karena sekarang fokusnya berpindah ke area top lane di mana Run berhasil ditumbangkan oleh seorang Jinny. Tapi awas, Magic Shockwave bersama dengan Ring di Gloom yang dikirim dari seorang Jinny mempressure ke arah seorang Regency, tapi Stacy-nya juga coba untuk makan ke arah seorang Fumiko. Sayangnya berhasil untuk dilakukan, tersisa Vival dan juga Nao, tapi agak sulit sepertinya karena Nao hanya tersisa sedikit HP-nya, masih bisa mundur karena sudah berlindung di balik turret. Yes, langsung ditusuk untuk terakhir kalinya kali ini dengan pedang yang dibawa oleh seorang Stacy. Dan kita bakal melihat kembali Vivian yang akan memberikan penjagaan terus-menerus di area purple buff Alter Ego Nyx. Run mencoba untuk melakukan loncatan, nampaknya di cancel terlebih dahulu karena Jinny dan juga Vival udah langsung datang memberikan sedikit ganking. Stacy bahkan tidak terlalu berani untuk mengamankan area purple buff-nya sekarang ini. Second goal juga udah mulai dibuka, kali ditabrak langsung dengan HP spin-nya Stacy. Gak ada jalan untuk pulang lagi dan Run pun sama karena satu last hit-nya ternyata belum connect dan ngebuat dari sana Run punya kesempatan yang kedua. Iya, agak sulit sih mau kalau dibilang nggak usah dipaksakan. Link juga butuh, tapi di area top lane Icha-nya bakalan coba untuk digeng sama 3 orang dari Bigetron Era. Bakal di-diving juga dengan adanya Blazing Duet, tapi Chell hampir sekarat, masih bisa mundur. Masih ada Battle Mirror Image dan plating di area top lane menjadi happy farming. Jinny pulang, itu udah ada Run dateng. Stacy ikut nyusul. Nah lo sekarang pucat kan dek, wah lari. Untungnya punya sprint. Ya ampun Jinny, kan tadi bilang pulang, nurut. Betul. Karena kedatangan dari seorang Stacy cukup memberikan sedikit spot jantung dan yang ini ngebuat dari Jinny udah berhasil makan recall-nya. Namun Turtle berhasil dimakan juga oleh Bigetron, sementara Stacy terjebak lagi dan kali ini bakal coba diamankan oleh seorang Chell. Namun penjagaan dari seorang Run kali ini cover yang begitu baik, tapi di Binomission Fancy Nancy save the day karena Chell juga berhasil diamankan meskipun emang udah gak ada platingan lagi tersisa. Betul sekali, kena sedikit ke area pundak dari seorang Jinny. Lumayan sakit sniper dari seorang Fancy Nancy tentunya, tapi Run coba nabrak ke arah seorang Vivian, tapi masih cukup santuy. Walaupun Viviannya udah mulai setengah darah, tapi Fancy Nancy masih harus melakukan clearing terlebih dahulu tentunya. Clearing pastinya akan selalu dilakukan oleh seorang Fancy Nancy, sama juga seperti seorang Nao di area bottom lane kali ini yang gak mau adanya minion wave masuk. Karena pergerakan dari seorang Fumiko udah berani banget untuk nge-cutting wave-nya. Chell dalam bahaya juga kali ini, kedatangan 2 pemain sekaligus. Masih ada mirroring battle image yang bisa dilakukan. Dan ini ngebuat dari Run bersama seorang Fancy Nancy nggak bisa terlalu terburu-buru lagi meskipun emang clearing wave dengan Nibiru Passion-nya begitu cepatnya dilakukan oleh Fancy Nancy. Oke, tapi barusan aura jahatnya sudah mulai terlihat. Konsilnya coba untuk mendempet ke arah seorang Run, tapi udah mulai dicicilin dengan adanya Predator dari seorang Fancy Nancy cukup sakit. Run di take down menjadi makanan untuk seorang Chell. Kenyang. Ya, itu kalkulasi yang bagus banget juga ya dari seorang Vivian. Ketika damage yang masuk dari Fancy Nancy sebenarnya udah banyak banget. Tadi lihat satu hit langsung nge-trigger adanya Black Shoes dari seorang Jinny. Cuman covering dari Bigetron Era ngebuat Vivian masih bisa survive lagi. Dan mereka dapat keuntungan yang luar biasa di menit-menit awal. Dan Nancy lihat refleks yang dia buka langsung menghindari adanya Vival yang coba untuk jump in ke bagian depan. Betul. Terlepas dari banyaknya percobaan ganking yang diberikan oleh teman-teman Bigetron Era ya, Fancy Nancy masih bisa bertahan hidup dan hanya take down 1 kali. Iya, itu pun benar-benar di kondisi yang dia udah nggak punya resource lagi. Tapi sementara itu di area bottom lane ternyata Nao bakalan berubah menjadi jelly padat.
mencoba untuk kabur ke belakang karena dibakar oleh Fumiko. Sementara itu orange buff coba untuk diganggu milik seorang Stacy, coba untuk dijamin lagi dengan adanya Tyrus Revenge, tapi Tyrus saja kena karena 2 orang. Sini bakal dipaksa untuk mundur dan juga diberikan cover oleh seorang Vivian karena turtle yang ketiga akan menjadi objektif lanjutan dari teman-teman Bigetron Era. Ya, memfokuskan lagi diri mereka kali ini karena objektif berikutnya bisa diamankan dengan cukup mudah karena nggak ada pelan dari Alter Egonis. Mereka akan fokus ke area mid lane terlebih dahulu, menjaga semua turret yang tersisa dengan sangat amat baik. Tapi kali ini juga bergerak dari Bigetron Era nampaknya begitu agresif. Run dipukul mundur sampai ke bagian belakang, bahkan adanya seorang Vivian kali ini ngebuat purple buff-nya nampaknya harus direlakan terlebih dahulu dari Alter Egonis. Iya, tapi di area top lane-nya Stacy coba untuk sedikit-sedikit mencuri satu buah auto turret, sementara itu di area bottom lane Chell-nya sudah mulai melakukan pertukaran pelajar ternyata bersama dengan Fancy Nancy. Mulai satu lane, Nao bakalan pulang dan harus mencoba untuk menjaga inner turret yang berada di area top lane. Tapi Cini barusan menyelesaikan dia punya Ice Queen One, so slow evac bakalan berasa banget di badan seorang Lilia. Itu dia masalahnya ketika adanya Ice Queen One berhasil diamankan. Dari segi objektif hanya turret ya, turretnya sama kali, tapi lihat Heavy Speed yang kode karena run dan gak boleh pulang lagi, terpick off begitu saja. Pertukaran juga dari seorang fascinasi ke bagian bawah, nampaknya bukan jadi hal yang baik ketika seorang Vival juga berhasil mengeksekusinya dengan beberapa sentuhan pedangnya aja. Dan Chell bisa mendapatkan space yang begitu luasnya untuk mendapatkan turret berikutnya. Betul. Ini bakalan semakin memperkaya seorang Chell juga, apalagi dengan emblem Avarisnya juga. Tapi sementara di area top lane coba untuk digeret pulang. Sepertinya teman-teman dari Alter Egonix bakal coba untuk nge-dive in ke arah seorang Bumi Eko. Coba untuk dicicil habis dan berhasil untuk di-take down. Now takes the kill. Yes. Dan ini dia juga dari seorang Chell yang ada take the turret kali ini berhasil ditemukan dengan begitu mudahnya. Dan Now bersama seorang Run yang mencoba mempertahankan Vival, begitu sakitnya Agatha langsung dijamin ke bagian belakang Vivian. Habis speednya dibuka hanya untuk melarikan diri, nampaknya nggak mau terlalu agresif karena Vival surprising berikutnya berhasil karena double kill menjadi milik Vival. Berikutnya Now juga dalam bahaya ketika bola-bola jahat dari seorang Lily udah mulai muncul di sana memberikan sedikit blocking damage-nya terlebih dahulu. Run akan segera melompatkah? Tapi ternyata di cancel terlebih dahulu. Nggak ada follow up-nya lagi, soalnya Fancy-nya jauh di belakang kanan dia. Kalau misalnya Fancy-nya dekat, masih bisa mungkin tadi untuk di follow up. Tapi teman-teman dari Bigetron Era, well, mereka bakal coba untuk ngambil aja dari Lord-nya yang pertama. So, Lord harusnya bakalan berjalan ke area bottom lane. Mereka bisa fokus untuk dapetin outer turret yang berada di mid lane. Ini dia dari seorang Fancy Nancy yang udah bersembunyi di area semak-semak. Vivian hanya terfokus ke arah Run terlebih dahulu. Habis dia berhasil connect lagi. Dan lihat ganking yang begitu rapi dilakukan oleh Bigetron Era. Dan ini the real Karina damage sih dari seorang Vival. Emotional damage yang langsung masuk juga. Betul. Dan tadi pun kayak dari Ica-nya sendiri, dari Fancy Nancy, ngelihat Run udah ditarik sama Vivian. Ya udahlah, udah kita pasrah, kita clearing aja sebisa kita deh, udah habis itu pulang. Daripada nanti di kill lagi sama seorang Vival ya, yang harusnya cuma take down 1 malah jadi 2. Pusing. Jadi lebih baik pulang aja, pulang. Ya sabar dulu, disiplin lebih banyak lagi karena Alter Egonis mereka masih punya harapan di area late game-nya, potensinya masih cukup besar. Lihat basic duet yang mencoba untuk masuk ke arah seorang Agatha. Vivian mengejar, gak mau kehilangan satu musuh lagi dan menjadi milik seorang Vival. Eliminasi tersebut dan Stacy juga akan memberikan sedikit pembalasan terlebih dahulu. Di sisi lain juga Bumi Eko mengejar Fancy Nancy. Entah kemana akan pergi kali ini karena Fancy Nancy udah gak punya flicker, gak punya resource apa-apa lagi. Sementara Lordnya juga udah mulai masuk, pengalian isu yang begitu baik. Vivian masih survive dengan darah yang begitu terbatas juga dari Fancy Nancy. Gak boleh pulang. Oh my god, berat banget, sulit banget. Kalau misalnya tadi mau coba untuk dilawan, damage-nya kayaknya nggak cukup. Apalagi Tamus tadi mengeluarkan Inferno juga, ngebakar ke arah seorang Fancy Nancy. So yang dia bisa lakukan hanyalah nge-buy time untuk teman-temannya tanpa adanya Fumi Eko. Dengan harapan seenggaknya teman-temannya masih bisa bertahan. Dan sebenarnya damage dari seorang Agatha ini udah mulai terasa sakitnya, apalagi kalau misalnya connect ke arah seorang Vival. Gak ada item defensif yang harusnya dibuat, tapi ya hanya ada Winter Fragment kali ini yang bisa banget ngedelay adanya damage yang masuk dari para pemain Alter Egonix. Dan minion wave yang masuk bisa langsung menemukan turret berikutnya di area inner mid lane untuk Alter Egonix. Oke, sabar. Kalau kita lihat juga nih tentunya Now bakalan coba untuk dicicilin dan di heavy speed lagi ternyata dijepit di pinggir batu.
Agatha coba untuk memberikan backup, tapi sayangnya selepetan dia masih belum bisa mengenai siapapun. Bad impact-nya masih belum bisa memberikan impact yang dibutuhkan. Harus menambah lebih banyak stack lagi mungkin dari seorang Cecilian supaya dia semakin jos Ya, ketika melakukan bad impact ya. Dan juga Sanguine Claw sih. iya, semakin selebel ya ketika bad impact-nya dikeluarkan. Tapi dengan minion wave yang terbatas juga ini pasti menjadi satu kesulitan tersendiri untuk seorang Agatha dan juga Bigetron yang bisa menjaga posisi mereka banget. Menunggu adanya Lord berikutnya, mereka mau ambil game ini dengan lebih besar lagi change ya. Gak mau terlalu terburu-buru juga untuk commit ke bagian mid lane ataupun ke arah lane lainnya karena masih ada 3 base turret yang berdiri dengan kokoh di sana. Tapi buat Chell sendiri sih sebenarnya mungkin yang harus dijaga adalah stack ya. Dimana dia harus bisa menjaga stack dari cloud-nya supaya nanti blessing duetnya juga semakin marem. Apalagi untuk sekarang Kumi, Vival, dan juga Cini bakalan coba untuk nge-start ke area Lord. Berhasil didapatkan dengan cukup mudah. Art of Delivery-nya pun masih bisa menjaga stack untuk seorang Cloud. Jadi yang penting nanti ketika engage ke dalam fight ini bakalan bisa mendapatkan attack speed yang maksimal. Tapi untuk Stacy sendiri berhasil mencuri lagi satu inner turret di area bottom lane. So, selama teman-teman dari Alter Ego Nyx bisa mempertahankan dengan pola yang seperti ini, mereka bisa menculik turret demi turret milik teman-teman dari Bigetron Era. Ya, sebenarnya change-nya masih ada untuk Alter Ego Nyx kali ini dengan momentum yang bisa dibuat juga, entah itu dari Runao ataupun Agatha ya dengan damage yang memang udah luar biasa. Saya bakal bikin cara split push dan ya sisanya bakal coba untuk nge-defense kali ini dengan damage yang emang udah kuat banget. Dan Lord yang akan menentukan semuanya kali ini apakah dari Bigetron Era bisa nge-end game-nya dan Alter Ego Nyx apakah bisa memperpanjang nafas mereka karena seorang Vival pun akan coba untuk di-surprise kah? Stacy kali ini nggak mau bergerak terlalu terburu-buru, dia bakal coba untuk nge-cut ke arah wave yang lainnya nampaknya karena dari Lordnya pun segera masuk ke dalam base-nya Civirci. Oke, tapi entah kenapa, dari Lingis ternyata dia mau coba untuk nge-cut di area mid lane karena dia percaya teman-temannya masih bakalan bisa untuk mendefense yang berada di area base-nya, tapi ternyata udah ada heavy spin dicoba untuk mengusir teman-teman dari Alter Ego Nyx dan sekarang base-nya sudah mulai cukup terbuka lebar. Stacy bakal coba untuk mengeluarkan Tempest of Blade ke arah teman-teman dari Bigetron Era, tapi sepertinya masih bisa sedikit ditahan karena masih ada minionnya kembali up. Namun teman-teman dari Bigetron Era gak peduli, base aja lah yang penting karena mereka masih punya minion yang cukup banyak di sana. Congratulations Bigetron Era masih dengan win streak 100% di WSL season yang kelima kali ini. Dan wow, ini game yang benar-benar luar biasa dari Bigetron Era. Iya, emang aku udah bilang kalau Bigetron Era itu sebenarnya cukup terkenal dengan fast game. Ya, Karena memang mereka itu punya pola permainan dari dulu kayak gitu. Suka untuk main cepat, makanya kalau perhatiin hero-heronya sendiri juga sebenarnya kayak Karina, terus Lilia gitu kan, Akai yang mungkin cuma butuh level 4 gitu kan. Atau dari awal pun dia udah bisa nyeruduk orang, udah bisa memberikan sisi. Impact-nya pokoknya ada ya kerasa. Sementara Alter Ego Nyx juga sebenarnya dia bermain dengan cukup cepatnya itu dari Link, Beatrix, sama